Alhamdulillah wa syukrilillah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, yaitu di malam 17 Ramadan 1442 Hijriah, di mana malam yang diturunkannya Al-Quran di atas permukaan bumi ini melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini insyaallah semoga dapat memberi manfaat, terutama kehadiran kami di malam ini, yaitu mengisi jadwal safari Ramadan oleh Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kolaka Utara yang tersebar di seluruh kecamatan, di 15 kecamatan se-Kabupaten Kolaka Utara. Patut kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kerja keras Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kolaka Utara ini. Ramadan ini alhamdulillah para mubalik, para dai, mereka sudah tembus ke pelosok-pelosok desa untuk menyampaikan dakwah Islamiyah. Bahkan Dewan Masjid Kolaka Utara ini merekrut para pelajar, terutama siswa santri dari pondok pesantren, untuk mereka fasilitasi untuk menjadi mubalik di pelosok-pelosok, dan mereka tinggal selama Ramadan ini. Masya Allah, sungguh luar biasa kepedulian Dewan Masjid Indonesia ini, dan patut kita ucapkan jazakallahu khairan katsira, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan. Masya Allah. Jadi Dewan Masjid Indonesia ini, Ketua Umum Pusat yaitu Haji Muhammad Yusuf Kalla, mantan presiden, wakil presiden kita. Dan Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Tenggara, Dr. Haji Lukman Abu Nawas, wakil gubernur kita. Dan Dewan DMI Kabupaten Kolaka Utara, Dr. Taufik Sonda SPMM, Sekda Kabupaten Kolaka Utara. Ketua DPC Kecamatan Lasusua, Dr. Andes Sukri Anwar. Kita patut mengucapkan jazakallahu khairan katsira atas kerja keras dan punya program yang luar biasa. Akhirnya Ramadan ini sempatlah kita menikmati suasana Ramadan yang dipadati dengan aktivitas para dai mubalik yang silih berganti berkunjung dari masjid ke masjid. Berkunjung dari masjid ke masjid. Dan bukan hanya berkunjung begitu saja, difasilitasi dengan materi,
ceramah yang akan disampaikan selama sebulan. Termasuk materi kita pada malam ke-17 ini adalah 2 nikmat diturunkannya Al-Quran. Pada dasarnya manusia sangat membutuhkan Al-Quran. Pada dasarnya manusia sangat membutuhkan Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah petunjuk dan rahmat, petunjuk dan rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman kepada Allah. Dan obat yang ada, obat sebagai obat penyakit yang ada di dada manusia. Wasyifa lima fis sudur. Jadi Al-Quran itu berfungsi sebagai obat yang ada, penyakit yang ada di dada manusia. Dan Al-Quran ini kalau kita buka, orang musyrik, orang kafir, nyata kekafirannya, nyata kemusyrikannya, apabila ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka pun menjawab la yaqulunallah. Mereka menjawab Allah. Mereka menjawab Allah. Jamaah tarawih yang sama berbahagia. Di malam ini tentu kita teringat betapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara bertahanus di Gua Hira, datanglah Jibril alaihi salam mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam dalam kondisi dia tidak pernah melihat makhluk seperti itu. Tiba-tiba mendekat lalu berkata, "Iqra." Maka Nabi pun berkata, "Ma ana biqari." Bagaimana mungkin saya bisa membaca sementara saya ini tidak pandai membaca? Jadi di sini dapat kita melihat betapa Al-Quran ini yang memberikan bukti bahwasanya Al-Quran itu betul-betul dari Allah melalui Jibril kepada Nabi, karena waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengikuti pendidikan formal. Tidak pernah mengikuti pendidikan formal. Jadi sangat wajar kalau Nabi berkata ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Maka Jibril alaihi salam mendekat lalu memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dia berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Barulah ikut
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang dibaca atau apa yang disebutkan oleh Jibril alaihi salam. Nabi pun ikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Allah mengajar manusia dengan perantaraan baca tulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Pada saat itu, setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti bacaan Jibril alaihi salam, Jibril pun kembali dan Nabi pun pulang ke rumah istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Jadi pelajaran pertama yang kita dapatkan pada pendidikan yang dibawa oleh Jibril alaihi salam, pertama Jibril alaihi salam mengadakan pendekatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dilanjutkan disuruh membaca. Yang kedua adalah pribadi Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Tak kala sang suami tercinta datang lalu berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah radhiyallahu anha langsung menyelimutinya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bagus fisiknya, normal perasaannya. Istri Khadijah Ummul Mukminin memberikan pelayanan yang amat baik kepada sang suami. Dia betul-betul mengindahkan dan memperhatikan apa yang gerangan yang menimpa Muhammad. Setelah kondisi sudah membaik, pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membaik, perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaik, barulah Khadijah radhiyallahu anha berkata, wahai suamiku, gerangan apa yang membuat kita datang dalam kondisi ketakutan? Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, saya didatangi oleh makhluk, seseorang yang tidak pernah saya lihat. Lalu menyuruh aku membaca, dan saya menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu dia memeluk aku. Setelah aku dipeluk, lalu saya membaca, ikut apa yang dia bacakan kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maka bergegaslah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha berangkat ke salah satu pendeta, mempertanyakan peristiwa ini. Maka sang pendeta pun menjawab, inilah nabi yang terakhir yang tertulis dalam kitab Injil. Inilah nabi yang terakhir. Ringkas sejarah kita lihat, langsung
Khadijah pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi wanita pertama yang masuk Islam itulah Khadijah radhiyallahu anha. Maka di sini dapat kita melihat bahwasanya Islam yang kita anut sampai sekarang ini itu berkat perjuangan Ummul Mukminin, adalah seorang perempuan. Jadi wanita itu juga adalah pahlawan dalam kehidupan keberadaan agama kita yang kita cintai ini, Islam. Jamaah tarawih yang sama berbahagia. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan aktivitas dakwahnya, maka Islam pun jaya di atas permukaan bumi ini. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal keberadaannya yaitu di Makkatul Mukarramah, di kota Makkah selama 13 tahun. Ini ada riwayat yang menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah itu 13 tahun. Tapi karena orang Quraisy, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggan menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, enggan menerima petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah memperkuat yaitu persoalan akidah di tengah kemusyrikan, di tengah orang-orang yang menyembah berhala, di tengah orang yang pelaku syirik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan berhijrah ke kota Madinah, dan beliau berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Jadi 23 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Jamaah tarawih yang sama berbahagia. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita semua dalam surah Al-Anfal, diingatkan, Allah mengingatkan kepada Nabi, kepada sahabat, dan tentunya kepada kita semua. Wazkuru is antum qalilum mustada'afuna fil ardi takhafuna ayyatahattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrih wa rasakakum minat tayyibat la'allakum tashkurun. Dan ingatlah wahai para muhajirin. Jadi golongan muhajirin itu adalah orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Orang muhajirin itu adalah orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kepada kita semua, ingatlah pada saat kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, maka kamu takut kepada orang-orang Makkah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Masjid Al-Wahhab ini, pengurus jamaah Masjid Al-Wahhab ini. Masjid megah ini insya Allah adalah masjid
perjuangan kita semua. Dapat kita bayangkan bagaimana awal kita rintis. Dapat kita bayangkan bagaimana tanah yang begitu, kalau dilihat sepintas tidak bakal bisa ditempati bangunan. Tapi berkat dukungan kita semua, alhamdulillah, masjid bisa kita tempati beribadah. Dan kondisi seperti ini, disinilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Semoga kita dapat bersyukur. Apa yang hendak kita syukuri? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya setelah terjadi Fathu Makkah. Setelah terjadi Fathu Makkah, turunlah firman Allah, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba." Ini setelah terjadi yaitu Fathul Makkah, di mana orang-orang yang pernah menyakiti Nabi, mereka lari tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Makkah. Mereka berlari lantaran mengingat tingkah laku mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Allah pun turun berfirman, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan kamu lihat manusia masuk agama Islam dengan berbondong-bondong. Jadi yang dulunya awal keberadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir, dilempari dengan lemparan kotoran, tidak didengar apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Madinah ke Makkah, maka umat manusia pada waktu itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Maka Allah pun melanjutkan firman-Nya, "Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. Semoga apa yang telah kita bangun bersama, tentu mengawalinya dengan berbagai macam perjuangan. Dan setelah berhasil seperti ini, marilah kita sama-sama tingkatkan, yaitu memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepadanya. Semoga dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita bangun ini, masjid yang megah ini menjadi amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita semua, insya Allah. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Masjid Al-Wahhab ini, pengurus, simpatisan, jamaah Masjid Al-Wahhab ini, atas kesediaannya menerima kami dari tim Sapari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Lasusua ini, yang bertepatan malam ini adalah malam 17 Ramadan yang diistilahkan juga dengan malam Nuzulul Quran. Semoga uraian singkat ini dapat bermanfaat buat kita semua, terutama pada diri kami
Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.